Halo, nama saya Vicky, saya CEO dari Laba-Laba. Saya adalah generasi kelima penerus usaha laba-laba reparasi. Dari kecil saya sudah terbiasa melihat orang tua saya bekerja di toko dari pagi sampai malam, melayani tamu, dan mereparasi barang-barang yang dibawa ke tempat kami. Namun ketertarikan saya mulai tumbuh ketika saya lulus dari kuliah, dan saya langsung terjun untuk berhadapan langsung ke customer, mendengar cerita mereka, mendengar masalah-masalah mereka. Dan dari sana saya terinspirasi untuk terus mengembangkan bisnis ini, dan usaha ini sangat dirasakan manfaatnya oleh customer-customer kami. Menurut saya Laba-Laba bisa bertahan sekian lamanya, lebih dari 100 tahun, karena Laba-Laba punya jati diri yang unik ya, dimana cara kita ngelihat masalah itu beda. Kita selalu nggak pernah lari dari masalah, dan kita selalu passionate atau gigih untuk nyari solusi atas masalah apapun yang disuguhkan kepada kami. Maka dari itu kami juga punya prinsip bahwa kalau ada customer yang datang, mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Jadi saya rasa keunikan ini yang menjadi alasan utama kenapa Laba-Laba bisa bertahan sekian lamanya, walaupun mungkin banyak usaha lain di luar sana yang produknya mungkin sama, tapi approach ini yang masih dicari oleh pelanggan setia Laba-Laba. Menurut saya yang nggak boleh hilang dari Laba-Laba, karena kalau hilang artinya udah bukan laba-laba lagi, yaitu jiwanya, yaitu jiwa pantang menyerah, dan jiwa untuk selalu nyari akal untuk nyelesain masalah apapun. Kembali lagi seperti kayak binatang laba-laba yang pantang nyerah gitu, rumahnya udah dihancurin, udah dibersihin, tapi muncul lagi. Jadi jiwa itu yang nggak pernah puas dengan cuma solusi biasa-biasa aja. Jiwa yang selalu kalau masalah dikerjain satu kali nggak berhasil, kita coba cari akal yang lain sampai masalah itu udah benar-benar selesai. Menurut saya yang membedakan Laba-Laba dari usaha-usaha lain yang mempunyai jasa sejenis seperti Laba-Laba adalah bagaimana cara kita melihat sebuah masalah. Seperti yang ditulis di brand manifest kita, yaitu pahami akar masalahnya maka setengah solusi sudah di tangan. Disitulah kita mencoba menitik beratkan pada fokus untuk memahami masalah. Dan cara kita memahami masalah adalah kita go beyond the masalah, yaitu masalah orangnya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada masalah koper rusak, kita tanya apa yang rusak, apa yang mengganggu, apakah mungkin suaranya terlalu berisik, apa jalannya seret. Jadi kita mencoba untuk mengerti masalah di balik masalahnya. Dan disitulah saya rasa di mana usaha lain cuma ngelihat surface problemnya, kita ngelihat beyond the problem dan try to understand our customers. Jadi untuk kita strategi kita untuk tetap stay relevant dengan generasi baru dengan behavior yang berbeda dengan generasi sebelumnya adalah prinsipnya itu sama seperti kita memecahkan masalah, yaitu kita we go beyond the problem, beyond the surface, tapi melihat masalah di balik masalah. Dan sama juga dengan cara kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Dan cara kita berkomunikasi, inisiatif marketing kita itu tidak hanya hard sell ya, menjual atau menceritakan produk yang kita jual, tapi we go beyond that, kita mau menjadi bagian dari hidup mereka. Seperti contoh, semua orang pasti pernah jadi anak kecil, banyak orang di sini yang udah bekerja juga, ada orang yang udah jadi ibu rumah tangga, dan mereka itu punya masalah-masalah yang unik gitu loh. Seperti contoh, misalkan anak kecil punya mainan, dan semua mainan ya kalau dimainin pasti bisa rusak. Orang yang udah bekerja pasti butuh sepatu, butuh tas untuk ke tempat untuk bekerja,
dan setelah lama dipakai pun juga pasti bisa rusak. Disitulah laba-laba memposisikan brandnya itu untuk menjadi bagian daripada hidup pelanggan-pelanggan kami. Kalau misalkan laba-laba masih ada 100 tahun lagi, mungkin klasifikasi orang pertama mungkin orang yang menjadi bagian dari laba-laba, or people, or employees. Dan keinginan saya adalah untuk mereka bisa ngelihat ke belakang dan mereka bisa berkata, wah ternyata masih ada perusahaan yang mengedepankan keterampilan seseorang, di mana mungkin perusahaan-perusahaan lain mencoba untuk nge-cut orang-orangnya untuk digantikan dengan AI yang lebih cepat, yang lebih efisien. Di laba-laba itu kita arahnya berbeda, di mana kita tetap mengedepankan orang-orang yang sudah mau menjadi bagian dari laba-laba, dan kita nggak akan menggantikan mereka dengan mesin ataupun AI. Lalu mungkin grup kedua adalah the customers. Kalau laba-laba 100 tahun lagi masih ada, saya ingin customer kita juga bisa ngelihat ke belakang dan bisa berkata bahwa ternyata masih ada perusahaan yang mau peduli dengan masalah mereka yang kecil, mungkin dianggap orang lain kecil atau tidak signifikan, tapi masih ada perusahaan yang masih mau mencoba untuk ngedengerin masalah mereka dan solve their problem. Lalu yang terakhir mungkin sisanya adalah untuk orang-orang yang mungkin belum pernah cobain jasanya laba-laba, mungkin saya juga ingin mereka bisa melihat ke belakang, habis itu mereka bisa berkata pada diri mereka sendiri bahwa oh ternyata masih ada perusahaan yang masih mau ngelawan konsumerisme, budaya rusak tinggal beli baru gitu, masih ada perusahaan yang peduli sama lingkungan. Jadi itu adalah summary hal-hal yang saya ingin orang lain bisa ingat, bisa remember kalau laba-laba 100 tahun lagi masih ada. Jadi kalau simpelnya menurut saya laba-laba reparasi adalah sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa hampir setiap masalah itu pasti ada solusinya kalau tahu cara ngelihat masalahnya. Kalau ditanya laba-laba itu apa, saya mungkin bisa ngejelasin dengan dua kriteria, yaitu pertama adalah orang-orang di dalamnya, lalu yang kedua adalah tempat sebagai tempat solusi, pemberi solusi. Jadi yang pertama, laba-laba kalau dilihat dari orangnya adalah kita itu sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, dan kita juga sekumpulan orang-orang yang punya passion untuk memecahkan masalah tersebut gitu loh. Jadi kita nggak gampang nyerah, kita punya passion untuk identify the problem, identify the root cause, dan kita juga passionate untuk deliver the solution. Itu adalah orang-orangnya. Namun kalau untuk laba-laba sebagai tempat, mungkin paling gampangnya untuk ngejelasinnya adalah laba-laba adalah tempat di mana orang-orang datang ketika mereka sudah mencoba reparasi di tempat lain namun gagal, dan laba-laba menjadi tempat di mana masalah-masalah tersebut bisa selesai di tempat ini.